Yang gelandangan ni mestilah foreigner. Yang beratur-beratur ni semua orang Melayu lokal. Yang bagi makan tu sebenarnya tengah. Iya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan setahu apapun kiranya yang impian dari para bos semua segera tercapai. Beredar informasi kalau negara tetangga kita saat ini tengah merindu bosku. Merindu yang dimaksud dalam hal ini yaitu mereka merindukan kehadiran kembali para pekerja Indonesia. Ini buntut dari semakin resahnya mereka akibat semakin banyak orang-orang geng Bangla membuat ulah di negara tercinta mereka bosku. Dan parahnya lagi, seolah nggak bisa dihentikan, jumlah orang Bangla di negara tetangga kita ini bosku semakin hari semakin bertambah berkali-kali lipat bosku. Lantas mungkinkah negara tetangga kita itu bisa kembali mendatangkan jumlah pekerja yang sama seperti sewaktu ramai pekerja Indonesia ada di negara Malaysia? Dan berkaitan dengan hal itu, hari ini kita mau mereaksi sebuah video yang bersumber dari channelnya Arah, dan judul videonya mengatakan panas, warga Malaysia ngamuk, 99% sudah jadi Bangla, rindu dengan orang Indonesia. Dan berkaitan dengan hal itu semua, tanpa berlama-lama langsung saja kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Namun ketika akhir pekan tiba, kawasan publik mulai dipenuhi oleh warga asing dari berbagai negara. Bangladesh, Nepal, Myanmar, Vietnam, hingga Kamboja. Terlihat berkumpul di berbagai sudut kota. Bagi sebagian masyarakat Malaysia, kondisi ini mulai menimbulkan rasa tidak nyaman. Bukan karena semua warga asing dianggap bermasalah, tetapi karena jumlah mereka yang semakin besar membuat sebagian warga lokal merasa seperti berada di tempat yang bukan lagi sepenuhnya milik mereka sendiri. Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini, sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing, dan keadaan itu telah pun berjaya di. Jadi situasi di negara tetangga kita saat ini itu rasa-rasanya warga tempatan asli Malaysia itu serasa menjadi warga asing bosku. Karena mayoritas tempat-tempat yang ada di negara Malaysia itu dipenuhi oleh orang-orang geng Bangla ya. Jadi situasi di negara tetangga kita ini sudah jauh berubah saat ini bosku. Kita mau lanjut play videonya. Awas lepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan, perimeter kawasan ini telah pun ditakluki oleh warga asing yang mempraktikkan cara hidup dan budaya dari negara asal mereka. Malah ada juga yang membuka perniagaan mereka sendiri di kawasan ini. Apa jadinya kalau kamu tinggal di negeri sendiri tapi merasa seperti orang asing? Di video ini kita akan membahas fenomena mencengangkan yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Bagaimana warga Bangladesh mulai mendominasi kawasan ibu kota. Tapi ini bukan soal rasis atau kebencian. Ini tentang ekonomi, politik, dan arah masa depan bangsa. Dan yang paling penting, ini peringatan serius untuk Indonesia agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Ya, jadi pelajaran ya. Kita kupas dengan gaya yang tegas, tajam, dan jujur. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Tonton sampai habis, karena di akhir ada nasihat penting tentang bagaimana rakyat bisa jadi benteng terakhir kedaulatan negara. Teman-teman, kita ngobrol serius tapi santai, ya. Coba perhatikan satu hal. Kalau sekarang jalan-jalan ke beberapa sudut Kuala Lumpur, terutama Chowkit, Selayang, Masjid Jamek, rasanya seperti bukan lagi di Malaysia. Yang kelihatan, restoran Bangladesh, toko kelontong Bangladesh, bahasa Bengali di mana-mana. Bahkan kadang bukan Melayu. Sebentar ya, ini ada satu suara audio dan ini berasal dari sumber video yang kita reaksi bosku. Mungkin ada kesalahan dalam pengeditan, tapi kita coba untuk lebih fokus ke video reaksinya saja ya. Kita play kembali videonya. Bukan Inggris, tapi Bengali yang paling sering terdengar. Ini fakta, bukan benci, bukan rasis, tapi ini kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya sekarang, Malaysia masih milik siapa? Atau jangan-jangan Kuala Lumpur sudah jadi semacam Little Bangladesh? Dan ironisnya, ini bukan sekadar perubahan pemandangan. Ini soal ekonomi, sosial, dan jati diri. Yang dulunya kota multi etnis dengan dominasi Melayu, Tionghoa, India, sekarang ada wilayah yang nyaris didominasi satu komunitas asing. Dan ya, komunitas itu bukan dari negara tetangga, bukan dari kawasan ASEAN, tapi dari Bangladesh. Kita bandingkan yuk. Dulu waktu tenaga
tenaga kerja Indonesia banyak masuk ke Malaysia. Apakah sampai menguasai satu wilayah? Enggak ya? Sampai punya blok sendiri? Sampai bisa bikin orang lokal susah masuk pasar? Jawabannya tidak. Orang Indonesia datang, kerja, pulang, atau diam-diam tinggal tapi tetap berbaur. Tidak memonopoli, tidak dominasi, tidak menutup akses orang lokal. Sekarang, orang Bangladesh datang, buka toko, buka warung, panggil teman, panggil saudara, bikin jaringan, kuat, solid, ekonominya jalan. Dan hebatnya lagi, mereka jaga lingkaran sendiri. Kalau mau beli, jual, kerja, semua antar mereka. Pertanyaannya, orang Malaysianya kemana? Apakah ini salah Bangladesh? Tentu tidak sepenuhnya. Mereka pintar lihat peluang. Mereka bergerak cepat. Mereka tahu sistem Malaysia punya celah. Dan celah itu mereka isi. Tapi yang jadi persoalan besar adalah kenapa pemerintah Malaysia seolah membiarkan? Kenapa warga lokal sampai merasa terpinggirkan di tanah sendiri? Ini kritik yang harusnya menyentuh Rani, bukan emosi. Jika kalian pergi ke Malaysia, mungkin kalian akan seperti pergi ke India. Karena faktanya sekarang mayoritas penduduk India dan Bangladesh banyak sekali bermigrasi dan menetap di Malaysia. Apa perasaan yang ini? Tahu tidak? Hari ini perasaan sangat sakit. Stres ya? Bukan stres, bukan apa. Sakit tu. Sakit hati, sakit jiwa, sakit mata. Memikirkan sebab selepas raya kita terpaksa meninggalkan warung makan sahabat ini. Pyramid ini yang kita perjuangkan daripada jujur, daripada tarik, daripada macam-macam kita buat sehingga kita dapat ni. Akhirnya kita dihalau keluar oleh pendatang asing. Siapa kita di sini dan siapa dia di sini? Kita warga negara Malaysia, kita buat kerja kebajikan, bantu kawan-kawan, keladangan itu ini dengan memberi makan percuma. Sudah 6 tahun kita beroperasi di sini, bermula pada zaman COVID-19 dari itu. Cikgu, Wani, Ustaz MK Azman, semua Yayasan Amal Malaysia adalah tenaga menghidupkan warung makan sahabat ini. Tiba-tiba kita dihalau keluar. Siapa halau? Warga asing. Warga asing. Okey, korang pernah tengok tak dekat Malaysia? Masih ada lagi macam ni geng. Kau bayangkan kita dah mereka dah 60 tahun lebih, tapi kita masih macam ni lah keadaan kita. So sangat sedih lah kita ke arah negara maju. Okey, kalau langkah kerajaan tak ambil, kita tak tahu salah siapa, salah kerajaan ataupun Tapi yang selama ini kita bisa lihat di media sosial, itu justru hal-hal positif yang ada di negara tetangga kita ya bos. Dengan melihat video reaksi kita hari ini ya, mata kita justru terbuka mengenai di negara tetangga kita ini juga masih ramai sekali hal-hal yang negatif bisa kita dapatkan bos. Oke, kita mau lanjut play videonya. lah mereka di sini tengok ini bukan satu tempat geng. Dah tidur dah malam saja kat sini kaki 5 je, dan tengok di dekat kawasan lapang macam ni pun dia orang pun tidur juga di Malaysia. Gelandangan beratur mau makan. Rupanya kita, ni yang gelandangan ni mestilah foreigner. Betul? Nak bagi makan mestilah kita. Bila pergi tengok, rupanya yang beratur-beratur ni semua orang Melayu lokal. Yang bagi makan tu sebenarnya enggak. Maksudnya siapa toke sekarang ni? Siapa toke? Ini realiti yang berlaku. Tak payah pergi jauh di Kuala Lumpur saja. Yang bagi makan gelandangan ini ialah Bangladesh. Pasal apa? Dia yang mega. Dia toke. Dia pula. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini bosku. Jadi jelas bagaimana situasi di negara tetangga kita yang saat ini semakin hari semakin ramai dipenuhi oleh geng Bangla. Dan fakta menjelaskan bahwa orang-orang Bangla sudah banyak yang sukses di negara tetangga kita ini, sudah banyak yang menjadi toke, sudah banyak yang menikah dengan awet tempatan. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini di negara tetangga kita, justru perasaan tidak nyaman dirasakan oleh ramai orang-orang Malaysia sendiri bosku. Dan justru tersiar kabar bahwa mereka juga saat ini tengah merindukan kehadiran pekerja Indonesia kembali ya. Ya, saya rasa meskipun hal itu sangat sulit terjadi ya, tapi ini adalah bukti bagaimana kesalahan yang mereka lakukan pada waktu lalu ya, itu berdampak fatal sehingga mereka harus jalani saat ini bosku. Dan berkaitan dengan hal ini, bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan video reaksi kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggalkan berapa para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.